Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, tentunya di sini dengan materi pembelajaran baru. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu yang hadir pada hari ini. Oke, itu dimulai dari ada Rizky. Oke, hadir ya. Dwi Tania. Oke, hadir. Rini Santia. Hadir. Indah. Oke, Suci. Neza. Oke, hadir. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua terlindungi dari mara bahaya, karena kita sekarang berada dalam keadaan yang darurat, yaitu COVID-19. Semoga anak-anak Ibu semua diberikan kesehatan lahir dan batin agar tidak ada yang sakit. Nah, karena hari ini hadir semua, ada baiknya hari ini kita memasuki materi baru, yakni materi mengenai struktur, ya benar, struktur sel. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji apa itu pengertian dari sel, apa komponen-komponen kimiawi penyusun sel, apa fungsi sel, apa ciri-ciri, apa jenis sel. Namun pada hari ini topik yang kita pelajari pada hari ini yakni itu kita mendasar pada pengertian sel dan komponen kimia penyusun sel. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak Ibu semua. Apa yang terlintas di pikiran anak-anak Ibu semua jika Ibu katakan apa itu sel? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Iya, benar. Di dalam tubuh manusia. Yang lain? Iya, benar, unit terkecil. Yang lain? Sudah tidak ada lagi? Nah, benar. Yang anak-anak Ibu katakan itu sangat benar, bahwasannya sel itu adalah unit terkecil yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari sel ini banyak sekali. Kita melakukan pergerakan atau aktivitas tubuh ini, kalau tidak ada yang namanya sel atau pengatur di dalam tubuh kita, itu tidak akan bisa terjadi. Nah, perlu anak-anak Ibu ketahui bahwasannya sel ini sangat penting di dalam tubuh manusia atau makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni Ibu berharap bahwasannya anak-anak Ibu dapat menjelaskan mengenai pengertian sel dan dapat menjelaskan mengenai komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai materi kita pada hari ini, mengenai struktur sel. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memperhatikannya sejenak. Baik, anak-anak Ibu tolong perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan ini. Di sini anak-anak Ibu dapat melihat bahwasannya kita akan membahas mengenai sel. Apa itu sel? Apa pengertian sel? Di sini terdapat beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu ada Robert Hooke, yang kedua ada Robert Brown, yang ketiga ada Felix Dujardin, yang keempat ada Johannes Purkinje. Nah, dari pengertian-pengertian dari para ahli ini, kita akan melihat salah satu-satu atau menyebutkan apa pengertian sel menurut para ahli. Nah, menurut Robert Hooke, pengertian sel ini adalah yakni mengamati ruang-ruang kecil pada irisan melintang dari batang tumbuhan. Nah, itu adalah menurut pengertian dari Robert Hooke. Sedangkan menurut Robert Brown, ia menyatakan bahwasannya menemukan inti sel
dan isi sel atau protoplasma itu dinyatakan pada tahun 1885. Yang ketiga ada Felix Jardin beliau menyatakan bahwasanya cairan sel atau sitoplasma merupakan bagian terpenting dari sel. Nah, itu dicetuskan pada tahun 1835. Yang terakhir yaitu ada Johannes Purkinje. Di sini Johannes menyatakan bahwasannya protoplasma merupakan bahan embrional dalam telur. Nah, itu adalah pengertian sel menurut para ahli. Nah, di sini anak-anak ibu pasti juga mempunyai pengertian sel menurut dirinya sendiri gitu, atau menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, apa sih Bu sel itu sesungguhnya Bu? Itu kan menurut para ahli. Nah, di sini kita akan memberikan pengertian sel yang sesungguhnya, bahwasannya sel itu adalah unit struktural dan fungsional dari suatu organisme makhluk hidup yang mengandung materi genetik yang dapat diwariskan dan dapat melakukan kehidupannya sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari sel itu sendiri. Nah, nanti anak-anak ibu colong dicatat pengertiannya. Nah, kita masuk yaitu komponen organik. Nah, di dalam komponen organik sel itu terdapat 4. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada asam nukleat. Nah, di sini dari komponen-komponen organik ini sangat dibutuhkan oleh sel. Nah, di sini dapat anak-anak ibu lihat ada pun tujuan dari komponen organik itu sendiri. Nah, yang kedua apa Bu? Ada komponen anorganik. Otomatis ada organik, ada anorganik. Di sini anorganik itu terdapat seperti air, vitamin, dan mineral. Nah, Bu, apa sih Bu fungsi-fungsi dari komponen anorganik? Adapun dari fungsi air, vitamin, mineral itu yaitu air dapat mengangkut makanan dari dalam keluar sel serta mengangkut sisa metabolisme dan medium berbagai reaksi kimia. Sedangkan fungsi dari vitamin yaitu mempertahankan fungsi metabolisme pertumbuhan dan penghancuran radikal bebas. Nah, vitamin ini sangat dibutuhkan oleh sel karena banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat dijadikan oleh vitamin tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada mineral, di mana fungsi dari mineral ini yakni pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme di dalam tubuh, pengaturan enzim, dan menjaga keseimbangan asam basa. Nah, itu dia fungsi-fungsi dari komponen organik dan anorganik. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya komponen kimia penyusun sel itu ada 2. Yang pertama ada organik dan anorganik. Ibu jelaskan tadi. Yang organik tadi ada berapa? Ada 4. Organik ada 4, yakni ada karbohidrat, ada protein, ada apa lagi? Ada lemak, ada asam nukleat. Sedangkan anorganik ada 3, ada air, ada vitamin, dan ada mineral. Sebenarnya banyak lagi komponen-komponen yang terdapat di dalam sel tubuh manusia atau makhluk hidup itu sendiri. Namun, Ibu hanya menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video agar anak-anak Ibu lebih paham mengenai materi kita pada hari ini. Tolong kalian lihat sejenak video yang Ibu tampilkan, amati baik-baik, dan jika ada yang perlu dicatat, dicatat.
sel prokaryotik tidak memiliki. Hanya nukleus yang berada di tengah sel juga terdapat DNA. Organisme yang tergolong eukariot yaitu hewan, tumbuhan, protozoa, dan organisme yang tergolong prokariot yaitu archaebakteria, bakteria, dan cyanobacteria. Komponen kimiawi sel merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh manusia. Komponen kimiawi terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh dari senyawa organik antara lain protein, lipid, dan karbohidrat. Contoh dari senyawa anorganik antara lain air, mineral, dan gas. Struktur sel disusun oleh makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok. Setiap makromolekul disusun oleh molekul kecil yang disebut monomer, yang mana saling berhubung membentuk unit yang lebih besar yang disebut dengan unit. Terdapat 4 makromolekul: karbohidrat, lipid, protein, dan asam. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat sebagai bahan dasar ada sel dan lain-lain. Berdasarkan jumlah monomer yang menjadi polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi sakarida, sakarida, dan polisakarida. Yang kedua, lipid. Lipid memiliki fungsi yang bervariasi, di antaranya sebagai komponen struktural membran sel dan komponen lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, sphingolipid, steroid, dan yang ketiga, protein. Protein berfungsi sebagai transport substansi tertentu, isinya enzim dan lain-lain. Jenis protein berupa polimer dibangun dari globulin jenis asam amino. Bahan konformasi protein dapat terjadi apabila adanya fisik dan kimia, misalnya pH, konsentrasi darah, zat konsentrasi darah, zat asam nukleik. Asam nukleat sebagai tempat kandungan sifat. Asam nukleat merupakan molekul kimia jenis suatu polimer yang satuan penyusunnya berbeda. Yang ketiga, terdiri atas 3 komponen yaitu basa hidrogen, glukosa, dan glukus fosfat. Setelah belajar tentang bentuk dari komponen kimia, sekarang mari kita review tentang apa yang sudah dibahas. 1. Apa perbedaan sel eukariot dan prokariot? 2. Definisi animasi. Nah, tadi anak-anak ibu sudah melihat video animasi yang ibu tayangkan. Otomatis anak-anak ibu sudah mulai sedikit paham mengenai apa itu sel dan apa komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Di sini ibu akan membagi berdasarkan namanya. Yang pertama, kelompok pertama yaitu ada Rizky dengan Dwitania. Yang kedua ada Alvina Nurmaya dengan Rini Santia. Yang ketiga ada Suci dengan Indah Pangesti. Oke, silakan anak-anak ibu
pindah ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Nah, jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Kerjakan berdasarkan apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut. Kalian akan memecahkan masalah yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kelompok 1 silakan ke depan ambil LKPD-nya. Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jika ada yang tidak paham, nanti bisa tanyakan dengan Ibu bagaimananya. Nah, Ibu akan mendampingi kalian saat mengerjakan LKPD. Silahkan kerjakan terlebih dahulu dengan teman sebangkunya atau teman kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Ada yang tidak dipahami dari LKPD yang Ibu berikan tadi? Ya, iya benar. Itu diisi terlebih dahulu, nanti didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nah, anak-anak Ibu di sini juga bisa memakai literasi yang bagus seperti buku ataupun internet, itu boleh saja digunakan. Ibu tidak melarang. Carilah data sebanyak-banyaknya untuk mendukung jawaban dari LKPD yang Ibu berikan tadi. Iya. Oke, lanjutkan lagi pengerjaannya. Oke, waktu sudah habis ya, sudah 15 menit. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu, kalian setiap per kelompok itu membuat kesimpulan dari data apa yang kalian dapatkan tadi. Nah, kalian membuat suatu kesimpulan dengan teman sebangkunya, nanti ini akan menjadi bahan untuk kalian presentasi ke depan. Silahkan. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kesimpulan dari apa yang kalian dapatkan tadi itu tulis di double folio ya. Ya, setiap kelompoknya itu tulis di double folio kesimpulan dari apa yang kalian dapatkan tadi. Oke, waktunya sudah habis. Nah, silahkan Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari data yang sudah kalian dapat. Ibu minta itu mohon dari kelompok 3 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 3 presentasikan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir yaitu kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oke, nah anak-anak Ibu semua sudah melakukan presentasi dan sudah ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain juga. Di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai materi kita pada hari ini, bahwasannya pengertian dari sel itu sendiri adalah unit struktural dan fungsional yang memiliki materi genetik yang terdapat di dalam tubuh manusia yang dapat
berkembang biak oleh sel itu sendiri. Nah, adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam sel itu sendiri terdapat ada komponen organik dan ada anorganik. Nah, di sini komponen organik dan anorganik itu mempunyai fungsi tersendiri untuk merawat tubuh manusia sebagaimana baiknya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak ibu pahami dan diterapkan di rumah dan dipelajari dengan baik di rumah. Nah, sebelum kita menutup, ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya tidak banyak, hanya 2 soal. Itu silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ibu akan mendiktekan soal kuis ini. Barisan yang ini itu ada 1 soal, yang barisan ini 1 soal berbeda. Oke? Nomor 1. Komponen kimiawi penyusun sel yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel adalah A. Protein, B. Lemak, C. Air, D. Karbohidrat. Ibu ulangi lagi. A. Protein, B. Lemak, C. Air, dan D. Karbohidrat. Oke. Soal kedua. Komponen kimiawi organik yang terdapat dalam sel terdiri dari kimia organik. A. Vitamin, B. Air, C. Asam nukleat, dan D. Mineral. Oke, silakan kumpulkan jawabannya. Jangan ada yang mencontek, ibu tidak suka. Oke, silakan ketua kelasnya. Oke. Ini lembar jawabannya ibu pegang, ibu akan periksa. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan mudah-mudahan ibu berharap bahwasanya anak-anak ibu mengerti mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu mengenai pertemuan kedua mengenai struktur sel juga, itu mengenai jenis sel dan fungsinya. Harap dipelajari di rumah. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Akhirul kalam, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.